Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 18 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 2 Korintus pasal yang ke-7. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami sungguh boleh menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan mendorong kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mohon setiap kali kami membaca, merenungkan, mampukan kami untuk memahaminya. Dan terlebih dari semua itu, Tuhan yang menuntun kami untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Korintus, renungan diambil dari pasal 7 ayat 2 sampai 16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena itu telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya.
Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman pada hari ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hidup bersukacita. Jika ada orang bertanya, dapatkah kita berbahagia dalam segala keadaan? Maka siapapun yang ada di dalam keadaan sukacita mungkin akan menjawab bisa. Canda tawa dan kegembiraan akan diperoleh dari situasi seperti itu. Namun, bagaimana jika orang yang ditanya sedang berada dalam keadaan duka cita? Misalnya kehilangan keluarga terdekat atau sedang sakit. Tidak banyak orang yang mampu merasakan kebahagiaan dalam keadaan demikian. Sebab situasi seperti itu identik dengan rasa sakit dan pengorbanan perasaan. Paulus mengungkapkan dalam segala penderitaan yang dialaminya, ia sangat terhibur dan berlimpah dengan sukacita. Ayat 4 sampai yang ke-6. Secara logis sesungguhnya tidak ada kaitan antara penderitaan dan penghiburan, apalagi sukacita. Paulus mendapati bahwa kunci sukacita itu bukan dari aspek lingkungan yang ada di sekitar dirinya, melainkan oleh karena hubungan yang erat dengan Tuhan. Fakta ini membuat dirinya mampu untuk senantiasa bersukacita bahkan dalam penderitaan sekalipun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi apa yang diajarkan oleh Paulus ini bukanlah sekedar teori, tetapi betul-betul Paulus mengalaminya di tengah penderitaan. Oleh karena hubungan dengan Tuhan sedemikian dekat, dia tetap mengalami sukacita. Sukacita bukan karena keadaan di sekitarnya yang mempengaruhinya, tetapi karena hubungannya dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia tetap bersukacita. Selain itu, Paulus juga bersukacita karena duka cita jemaat. Nah, ini agak kontradiktif yang dituliskan ini. Duka cita di sini bukan keputusasaan yang menghasilkan kematian, melainkan wujud penyesalan atas dosa-dosa dan pertobatan yang akhirnya muncul setelah itu. Duka cita seperti ini menghasilkan pertobatan, yakni perubahan dari hati yang penuh dosa menjadi hati yang memuliakan Tuhan. Duka cita seperti ini membawa orang pada keselamatan, juga meneguhkan jemaat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan Paulus, duka cita seperti ini adalah duka cita menurut kehendak Allah. Panggilan pertobatan adalah hal yang tiada henti-hentinya diberitakan di dalam Alkitab. Pemberitaan itu juga menjadi tugas setiap orang percaya untuk mengalaminya serta memberitakannya kepada banyak orang sehingga banyak orang boleh mengenal keselamatan, pengampunan dan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Orang yang sedang berjuang untuk bertobat akan memperoleh sukacita ketika ia tidak lagi berkompromi dengan dosa dan pertobatannya semakin sempurna, maka sukacita akan memenuhi dirinya oleh karena Tuhan berkenan kepadanya. Duka cita pun berubah menjadi sukacita yang melimpah karena orang-orang percaya bertumbuh bersama di dalam ketaatan dan kasih. Mari kita arahkan mata hati kita, pikiran kita kepada Tuhan agar berhenti melakukan dosa. Kita bersukacita dalam merespon karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita merespon karya keselamatan, kita juga berusaha di dalam diri kita dan tentunya pertolongan Roh Kudus
untuk mematikan dosa yang masih ada di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh berduka cita atas dosa-dosa yang kita perbuat, dan kemudian melahirkan satu pertobatan. Bertobat artinya meninggalkan dosa dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah itu terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh semakin hari semakin menyerupai gambaran Putra Tunggal Bapa Yesus Kristus dalam pikiran kita, dalam sikap hati kita, dan dalam perbuatan kita setiap hari, semakin hari semakin menuju ke arah Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Berkenan Tuhan menolong kami untuk senantiasa mengingat akan segala dosa kami dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Ada duka cita oleh karena perbuatan dosa. Duka cita yang boleh melahirkan pertobatan. Dan pertobatan itu mendatangkan sukacita di dalam diri kami. Oleh karena kami sudah menyerahkan segala dosa-dosa kami kepada Tuhan, mohon pengampunan, dan Tuhan yang menuntun untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.